again, brothers, this is John Balls here. Bros, gimana kalau gue bilang kalau gue nggak pakai celana, apakah kalian akan percaya? Ya, pasti banyak yang nggak percaya, tapi kenyataannya gue nggak pakai celana. Kenapa? Karena kalian nggak bisa lihat juga dari bawah gue, jadi ya gue nggak pakai celana. Kenapa? Karena gue orang sanguin. Gue malas rapi-rapi. Gue bahkan pakai baju leg bong. Ya, jadi bisa kalian lihat, itulah yang namanya watak, hasrat. Dan orang melo bakal berpikir berkali-kali untuk buat ini. Gue langsung ambil kamera, taruh baterai, taruh memory card, nyalain, dan gue bikin. Sebenarnya untuk apa sih gue ngelakuin ini? Untuk sensasi. Apakah gue ngelakuin ini buat views? Iya, tentu saja buat views. Karena views itu mendatangkan duit. Dan gue dapet duit dari mana? Dari views. Ya. Terus kalian nanya, kamu kan dokter, kenapa kamu gak jadi dokter buat dapet duit? Bros, dokter yang dapat duit biasanya pintar. Gue kurang pintar untuk jadi dokter. Jadi gue ngapain? Bikin video di YouTube. Ya, tanpa pakai celana. Jadi selamat datang ke Waktu Belajar John Balls. Di segmen gue mau rilis feeling. Hari gue mau rilis feeling. Gue abis main Dota dan gue kalah. Ya, gue kalah kenapa? Karena gue main sama orang yang benar-benar sombong. Jadi dia pilih gimana ya, ibaratnya kalau di Dota itu ada peran yang pembantu sama peran utamanya. Dia peran utamanya, tapi dia sombong, gak mau dengerin orang. Akhirnya dia gak guna. Ya, kenapa? Biasanya orang kayak gitu kole. Iya jelas, dia orang kole gitu. Sayangnya kita gak tahu dia siapa. Karena di permainan Dota ini, gua sama dua temen gue yang lain, ya, kita ketemu dua orang lain dari grup yang berbeda dan akhirnya jadi 5 untuk bertanding 5 lawan 5. Dan si sombong ini kita nggak tahu dia siapa. Dengan wataknya yang kole tidak terpoles, ya, dia buat gue yang udah menang 5 kali berturut-turut jadi kalah hari ini. Jadi gue bisa bilang dia kole tolol, orang koleris yang tolol. Kenapa? Karena ya setiap watak itu kalau mereka udah tahu kelebihan kekurangannya tapi mereka nggak mau coba untuk ngilangin kekurangannya, mereka tolol. Kok kasar banget ngomongnya? Gue nggak ada kata-kata lain buat deskripsiin orang itu gitu loh. Oke, contoh watak tolol tuh dari mana sih? Orang koleris. Orang koleris itu kayak pedang bermata dua. Kalau dia bijaksana dengan semua kehebatan, keberanian, kekuatan dia, kan koleris itu kuat ya, dia bisa jadi seorang pemimpin yang kuat, bisa jadi orang yang bisa menggetarkan dunia. Bung Karno aja minta dibawain 10 anak pemuda, dia akan mengguncang dunia gitu. Tapi kalau koleris tolol kayak Benjamin Netanyahu, dia bisa mengguncang dunia, ya, tapi dengan cara yang salah. Dia guncang dunia, ya jelas lah dia dapat banyak bantuan dari orang lain gitu kan. Tapi apa hasilnya? Ujung-ujungnya mereka kalah. Sama kayak kejadian gue main game tadi. Dia punya kekuatan, dia punya skill, tapi sombong. Dilakukannya dengan cara negatif. Akhirnya kalah. Akhirnya gue dan 2 teman gue ini harus kalah karena orang ini. Ya itu contoh orang koleris yang tolol gitu. Orang koleris yang harusnya bisa jadi pemimpin kuat, bisa melibas kejahatan dan menjadi seorang hero atau jadi seorang pahlawan, dia mengalah menjadi seorang diktator. Watak lain juga tolol kalau nggak dipoles. Contoh, gue sanguin tolol. Iya jelas. Kenapa? Gue punya kelebihan bisa jadi orang yang terkenal, menyenangkan, dengan senyuman gue yang semeringah. Tapi gue tolol. Kenapa? Gue kerjanya maunya ngeledek orang terus, ngerosting orang, jelek-jelekin orang. Ya dengan kelebihan orang sanguin yang ngomongnya cepat dan kalau ngomong asal jeblak. Ya itulah gue, si sanguin dengan mulut sepedas seblak. Itu sanguin tolol yang kayak gitu. Terus kenapa gue gak mau berubah? Gue pernah coba berubah jadi sanguin yang baik hati, diam-diam aja, maunya ketawa-ketawa, tapi gue diremehin. Gue pernah waktu koas diremehin sama, bisa dibilang ya, perawat gitu. Karena gue orangnya ketawa-ketawa aja kayak, oh iya mas, oh iya siap mas. Tapi gue diremehin, dihina-hina. Pas akhirnya gue tarik, mau gue pukul, ya, besok yang gak ada lagi mereka ngeremehin gue. Kalian boleh jadi orang baik, tapi jangan tolong. Jadi di sini kadang-kadang tuh yang namanya pengendalian diri itu kayak di tengah-tengah gitu ya. Baik, ya,
Ini baik, ini jahat. Ini tolol, ini naik juga tolol gitu. Terlalu jahat tolol, terlalu baik juga tolol ya. Make sure anak kalian nggak nonton video ini karena ini bahasanya sangat eksplisit dan hancur-hancuran. Ya, itu kalau segmen tolol gitu. Gimana kalau orang-orang introvert tololnya? Pragmatis. Pragmatis yang tolol gimana? Pragmatis yang leha-leha aja kerjanya, males-malesan, gampang nyerah, ya kan? Mereka udah tahu kelemahan mereka adalah mereka orangnya ya males, terlalu damai. Tapi mereka nggak mau forsir diri mereka untuk kayak coba one step of a time gitu kan. Kayak kalau tangga, naik tangga satu persatu gitu kan. Mereka kayak ngerasain, tangga itu udah banyak, ada 100 langkah, capek, udahan soal ini ada 100, capek, udahan Mereka nggak mau coba ngerjain dari satu. Itu pragmatis yang tolol. Jadi kayak, dan ada lagi yang lebih parah, pragmatis yang tolol adalah pragmatis yang males banget untuk bereaksi, malas untuk kayak ngomong sesuatu ke orang gitu. Kayak misalnya dia udah jelas-jelas ya, ada orang yang banyak bisa bantuin dia, tapi karena dia malas, oke, dia nunggu aja, nunggu pasrah aja. Oke, gue pasrah aja sampai ada yang tolongin. Pertolongan nggak akan datang kalau kalian pasrah doang ya. Karena selain pasrah boleh, tapi harus ada usaha ya. Doa, usaha, abis itu baru pasrah. Nggak ada itu di Al-Quran diceritain kita pasrah aja udah bisa dapat pertolongan gitu. Ada kemungkinan 1%, tapi kalian mau naikin kemungkinan gak? Yang namanya kemungkinan, chance itu kan lebih baik, lebih besar, lebih baik gitu. Jadi itulah pragmatis yang tolong ya. Kemalasan kalian akan membuat kalian selamanya tolong. Melankolis. Menurut gua melankolis selalu tolong. Nggak, bercanda. Gini, untuk melankolis, kapan melankolis disebut seorang melankolis yang tolol? Pada saat mereka ya tidak bisa mengendalikan pikiran mereka ya, padahal mereka kan kuat di pikiran. Mereka kuat mikir. Ya, mikir itu ada negatif, ada positif. Kalau kalian bisa kontrol jadi positif dengan kekuatan pikiran kalian, kenapa selalu yang negatif aja kalian pikirin? Kenapa? Positif, negatif. Kekuatan kalian di pikiran. Kalian bisa tarik salah satunya, tapi selalu mau yang negatif. Oh enggak, saya enggak gitu. Enggak ada alasan lagi. Semua watak bisa tolol gitu. Jadi udah enggak ada alasan. Enggak ada alasan untuk kayak kita nyalahin, oke, gue plagy, gue males, oke, gue kole, gue terlalu keras, gue diktator, gue sanguin, gue hina-hina lo semua. Melo juga gitu. Coba belajar untuk kalian the mellowers untuk bersikap bodoh amat sama suatu hal. Turunin standar kalian. Misalnya ya, kalian punya pekerjaan, kalian mau mencapai sebuah pekerjaan itu di level yang sangat tinggi ya, tapi belum sempat naik ke level C, B, A-nya belum, mereka mau ke level S. Coba dulu mainin di level C, B, A-nya. C udah berhasil, oke, naikin lagi, B, naikin, A, naikin. Jangan kalian kalau mau ngelakuin sesuatu langsung pasang standar level S. Kalau nggak level S, nggak ada karya kalian. Itu juga banyak yang saya mau jadi content creator, tapi nggak ada video yang bagus. Mulai aja dulu. Nggak ada yang nonton kok, yang subscribe lo John Boss cuma 5.000 orang. Lo bayangin dalam satu ruangan ada 5.000 orang. Itu banyak. 800 orang aja banyak. 5.000 orang ya, 5.000. Oke, yang miliaran, oke, rezeki mereka. Tapi gue yakin dari 5.000 tumbuh lagi 1.000 yang lainnya, 1.000 lainnya, sampai akhirnya gue juga dapat 1 juta subscriber nantinya ya. Gue kayak tahu nyari 1.200 orang tuh susah ya kan. Kayak ada acara nyari 1.200 orang, nggak sold out juga gitu ya. Jadi jangan remehin 5.000 orang gitu. Jadi do it ya. Lakukan dulu. Buat kalian yang sekarang masih duduk habis nonton video ini ya, kalian berdiri di tempat duduk kalian dan lakukan sesuatu yang berguna, yang bisa kalian maintain untuk selamanya menjadi sebuah karya buat kalian ya. Karena seorang mati bukan saat dia tertembak jantungnya, pada saat dia terkena penyakit yang mematikan, bukan saat dia minum minuman yang beracun. Seseorang mati saat dia dilupakan. Jadi jangan mau dilupakan. Selalu ada sesuatu karya yang bisa diingat orang gitu, mengingatkan tentang diri kalian. Oh ya,
ini John Balls punya. Itu dari Dr. Hiluluk ya. Thank you for watching. Amat bros. Let's go.